السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan setelah pembahasan tentang bagaimana hancurnya jagat raya alam semesta ini. Tidak ada kehidupan sedikit pun. Tidak ada makhluk Allah yang tidak hancur binasa kecuali arsy, laut, surga dan neraka. Ini dikecualikan oleh para ulama berdasarkan beberapa ayat dan hadis menafsirkan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Apakah ini di luar wajah Allah, di luar Allah hancur semua, binasa semua? Tidak. Sama dengan yang kita bahas kemarin. Wa ra'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Tetapi jangan lupa ada riwayat laisa min nabiyyin illa wa lahu hawariyun. Tidak ada satupun nabi yang tidak punya hawari. Apa hawari? Pengikut setia. Berarti setiap nabi pasti punya hawari. Jelas punya pengikut. Tapi di sini ada seorang nabi yang tidak punya pengikut. Tentu dua dalil ini harus digabungkan. Oleh karena itu, yang dimaksud di sini adalah perkecualian. Mirip dengan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Selain yang beriman dan beramal saleh, rugi, binasa, neraka. Nah sekarang ada orang tidak beriman dan tidak beramal saleh, tapi tidak neraka. Adakah? Ada. Yaitu orang cacat mental dari bayi. Tentu dia tidak bisa beriman. Iman itu apa dia tidak tahu. Dan juga tidak beramal saleh. Apakah dia neraka? Tidak. Ya. Ini sedikit dari apa yang kita bahas kemarin, penggabungan dua dalil. Begitu juga ayat tadi, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Ini tidak otomatis bahwa arsy, laut, surga, neraka ikut hancur binasa. Ya, ada perkecualian di situ. Dan dalil ini banyak. Seperti la fata illa Ali. Tidak ada pemuda kecuali Ali. Apakah semua tua semua? Tentu tidak. Yang muda bukan hanya Ali. Tetapi kalimat la fata illa Ali, tidak ada pemuda kecuali Ali, ini kalimat yang beredar di kalangan bangsa Arab.
La i'tikafa illa fi thalathati masajid. Tidak boleh i'tikaf kecuali di 3 masjid. Apakah di luar 3 masjid tidak boleh i'tikaf? Pendapat yang rajih boleh, untuk menunjukkan keutamaan. Ya, kita awali dari siapa yang pertama kali dibangkitkan. Tentu dia adalah Nabi Muhammad SAW. Manusia yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu salah satu nama beliau Al-Hashir. Nama beliau Al-Hashir, Al-Aqib, ya, Al-Mahi, Ahmad, Muhammad. Al-Hashir, Al-Mahi. Al-Mahi apa? Penghapus, sang penghapus. Maha yamhi, menghapus. Kenapa? Karena beliau menghapus kekufuran yang ada, atau beliau menghapus seluruh ajaran yang pernah ada di muka bumi. Dengan munculnya, dengan dibangkitkannya, diutusnya beliau, seluruh ajaran yang pernah ada di muka bumi sudah tidak boleh lagi. Sebelum beliau diutus, orang boleh melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ismail, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa. Setelah beliau diutus, tidak boleh lagi. Apakah boleh kita najis, pakaian kita digunting? Tidak boleh. Itu kan syariat Nabi Musa. Apa boleh kalau kita kecurian, orang mencuri, ada orang mencuri barang kita, mobil misalnya, lalu kita jadikan dia budak? Bolehkah? Tentu tidak boleh. Itu syariat siapa? Syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan diteruskan sampai Nabi Yusuf. Oleh karena itu, ketika Nabi Yusuf menginginkan adiknya, yaitu Bunyamin, untuk tetap tinggal di Mesir, sementara biar kakak-kakaknya yang pulang, Yusuf bikin cara, siasat, membuat supaya Bunyamin seolah-olah mencuri. Ketangkap, ketahuan. Padahal Bunyamin juga sudah tahu, agar Bunyamin menjadi budaknya Yusuf. Ya. Ini syariat Nabi Ibrahim. Orang yang mencuri, kalau ketahuan, maka dia harus menjadi budak dari orang yang hartanya dia curi. Bolehkah kita amalkan ini? Tentu tidak boleh. Ya. Bolehkah kita menikahi wanita kakak beradik sekaligus? Ini kan syariat Nabi Lut. Ya. Istri Nabi Lut itu dua-duanya kakak beradik. Ya. Bolehkah kita amalkan? Tidak boleh. Ini para ulama menafsirkan bahwa Nabi itu Al-Mahi, sang penghapus. Karena seluruh ajaran yang pernah ada, kalau berbeda dengan ajaran Islam, harus dihapus. Adapun sebelum beliau diutus, boleh. Boleh. Kemudian Al-Aqib, yang penutup, yang terakhir, karena beliau Nabi yang terakhir. Kemudian Al-Hashir. Al-Hashir sang pengumpul. Karena apa? Karena seluruh manusia dikumpulkan di bawah telapak kaki bumi. Ya. Jadi beliaulah yang pertama kali dibangkitkan. Lalu manusia itu muncul, dibangkitkan dari arah kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah keutamaan besar yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah manusia yang pertama kali dibangkitkan di Yaumil Mahsyar.
Bagaimana menggabungkan ini dengan hadis riwayat Imam Bukhari di mana ada seorang sahabat yang menampar pipi orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini menyanjung-nyanjung Nabi Musa. Sahabat ini tidak terima. Kenapa tidak menyanjung Nabi Muhammad SAW? Kenapa menyanjung Nabi Musa? Ditampar Yahudi. Kisah ini sampai ke telinga Nabi SAW dan Nabi marah. Nabi marah. Menyayangkan sahabat ini kenapa tidak terima. Kalau Nabi Musa dimuliakan, karena Nabi Musa mulia, memang mulia. Cinta kepada seorang Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak harus dengan membenci Nabi yang lain. Kalau Yahudi kan begitu, Nasrani juga begitu, Islam tidak. Yahudi ketika ditanya bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, mereka jawab, iya. Iya, kami terima. Bagaimana Nabi Isa? Tidak. Ya. Tidak. Kata Yahudi, Nabi Isa kan anak haram, anak zina. Ibunya wanita pelacur. Yahudi. Mirip-mirip Profito terhadap Aisyah. Inilah Yahudi. Yang ini terima, yang ini terima, yang ini enggak. Bagaimana Nasrani? Sama. Ketika Nasrani ditanya bagaimana Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ismail, ya. Nabi Ishak, Yakub, ya. Nabi Musa, ya. Nabi Isa, ya. Nabi Muhammad, enggak. Islamlah yang mengatakan dan menerima seluruh para nabi, para rasul, tidak membedakan satu nabi dengan yang lain. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Bahwa yang ini lebih mulia dari ini, ya. Yang ini lebih mulia dari ini, ya. Maka Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Isa, jelas. Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Ibrahim, jelas. Tapi tidak boleh dengan merendahkan salah seorang nabi. Tidak boleh. Salah satu yang tidak boleh kita lakukan adalah memuji seorang nabi dengan merendahkan nabi yang lain. Tidak boleh. Memuji seorang sahabat lalu merendahkan sahabat yang lain. Tidak boleh. Adapun memuji seorang nabi boleh. Memang nabi terpuji. Tapi dengan cara merendahkan nabi yang lain tidak boleh. Ada misalnya seseorang yang memuji-muji Nabi Muhammad SAW ketika beliau sepulang dari Taif, berdarah-darah beliau karena diusir oleh orang-orang Taif, dilempar. Ketika beliau mau berdakwah, mengajak orang-orang Taif masuk Islam agar selamat dari neraka, beliau dilempari, berdarah. Beliau istirahat di samping kebun anggur. Didatangi Jibril. Lalu Jibril mengatakan, ya Muhammad, Allah telah memberikan kekuasaan kepada engkau terhadap malaikat penjaga gunung ini. Ada gunung di dekat Taif. Artinya kalau engkau mau, perintahkan saja kepada malaikat penjaga gunung ini untuk mengangkat gunung ini dan ditimpakan ke orang-orang Taif, biar binasa semua karena menolak dakwah. Diterima apa ditolak oleh Nabi? Tawaran ini diterima apa ditolak? Ditolak. Ditawari membinasakan umatnya, ditolak. Nah, lalu dia menghubungkan dengan Nabi Nuh. Inilah Nabi Muhammad SAW ditawari, ditolak untuk membinasakan umatnya. Tidak seperti Nabi Nuh, kata dia. Nabi Nuh belum ditawari, sudah minta. Karena Allah tidak menawari Nabi Nuh untuk membinasakan umatnya dengan banjir besar itu. Nabi Nuh yang minta. Lihat di surat Nuh. Habiskan ya Allah, jangan sisakan. Padahal tidak ditawari. Nah, lalu dia mencela Nabi Nuh. Nabi Nuh gak sabar seperti Nabi Muhammad. Nabi Nuh gak bijak seperti Nabi Muhammad.
Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Bahwa kedua kisah ini dibawakan, nggak apa-apa. Tapi dengan nada mencela Nabi Nuh tidak boleh. Ya. Ini salah satu faidah. Tidak boleh memuji seorang ulama dengan merendahkan ulama yang lain. Memuji seorang sahabat dengan merendahkan sahabat yang lain, Rafidah. Rafidah memuji Ali, Hasan, Husain, Fatimah, lalu merendahkan sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Aisyah dan lain-lain. Ya, begitu juga pada para nabi, para rasul. Nah, setelah Nabi mendengar si Yahudi ini ditampar oleh seorang sahabat karena Yahudi itu memuja-muja, memuji Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, ketika aku dibangkitkan, aku melihat Nabi Musa sedang bergelantungan di bawah arsy. Jadi seolah Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada para sahabat, jangan mencela Nabi Musa. Nabi Musa itu mulia. Ketika aku dibangkitkan, aku menyangka aku yang pertama kali dibangkitkan. Ternyata aku melihat Nabi Musa sudah berada di bawah arsy. Beliau ingin menjelaskan kepada para sahabat, jangan marah kalau Nabi Musa dipuji. Memang Nabi Musa terpuji, mulia. Tetapi kembali seperti kaidah kemarin, bahwa yang sore, yang tegas, tetap Nabi Muhammad SAW yang pertama kali dibangkitkan, ya, bukan Nabi Musa SAW. Beliau hanya ingin menunjukkan, jangan marah kalau ada nabi lain dipuji. Ada keterangan bahwa yang pertama kali dibangkitkan, yang pertama kali dihidupkan itu adalah az-zahab, tulang ekor. Ya. Para ulama menafsirkan ini bahwa kepala hancur, perut hancur, kaki hancur, tangan hancur, usus segala macam hancur, kecuali az-zahab, tulang ekor. Ini tidak hancur. Dari situlah maka tumbuh kembali seperti semula. Tangan adalah tangan kita yang selama ini kita gunakan di dunia, kaki, rambut, hidung, bibir, gigi, semuanya. Dan mudah bagi Allah, mudah sekali, sangat mudah sekali. Tidak seperti orang Bani Israel yang menyangka bahwa Allah tidak sanggup. Antum barangkali masih ingat ceritanya, ada orang dari Israel berpesan kepada anak cucunya agar apa? Agar membakar mayatnya. Dia berpesan, kalau aku mati nanti, tolong bakar mayatku. Kenapa? Karena dosaku terlalu banyak. Dia ahli maksiat. Dosaku terlalu banyak. Kalau sampai Allah menghidupkan aku lagi, tentu aku akan disiksa. Dosaku terlalu banyak. Tapi beriman. Nah, oleh karena itu, bakar mayatku. Setelah jadi abu, taburkan ke lautan. Wah, bisa-bisa dimakan ikan. Ini kan susah. Menghidupin lagi kan susah. Pikir dia. Ya, biar apa? Biar Allah tidak bisa menghidupkan aku lagi. Biar aku tidak disiksa. Ya. Nah, dia mengira Allah tidak maka bisa. Ya. Itu tahu akhir hadis ini, akhirnya diapakan orang ini oleh Allah? Diapakan? Ya. Lupa? Belum pernah baca? Diampuni.
Orang ini diampuni. Kan ini kan kisah kok Nabi Muhammad SAW yang menceritakan kepada para sahabat, akhirnya kepada kita semua. Orang ini akhirnya diampuni oleh Allah. Orang ini ditanya oleh Allah, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau perintahkan anak cucumu untuk membakar mayatmu? Dijawab oleh orang ini, karena aku takut kepada engkau ya Allah. Rupanya jawaban ini membuat Allah ridho. Allah mengampuni orang itu lalu dimasukkan ke dalam surga. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang berbuat dosa karena tidak tahu, orang yang berbuat dosa karena tidak tahu, dia nggak pakai jilbab karena nggak tahu kalau jilbab itu wajib, dia nggak berjenggot, dia nggak tahu kalau jenggot itu wajib, dan belum ada hujah, belum ada yang menyampaikan kepada dia kalau jenggot itu wajib, kalau jilbab itu wajib, ya. Atau bahkan dia nggak kenal Islam itu apa, dia hidup di kutub sana, belum sampai ke telinga dia Allah itu siapa, Muhammad itu siapa, Al-Quran itu apa, Islam itu apa, belum sampai ke telinga dia. Jelas dia hidup dalam kekafiran, seumur hidup kafir, seumur hidup dalam keadaan junub. Apakah orang seperti ini akan langsung dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah? Terjawab tidak. Karena Allah Maha, dan Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami datangkan seorang rasul, sebelum kami datangkan juru dakwah. Jadi ketika dakwah itu belum nyampe, lalu berbuat dosa, kafir, ini itu, nggak sholat segala macam, maka tidak langsung dimasukkan ke neraka. Tapi langsung surga? Nggak juga. Langsung surga salah, langsung neraka juga salah. Tapi diuji dulu. Nah, ini ujiannya sendiri. Dan contoh ini adalah contoh yang lulus. Dia lulus, benar jawabannya. Maka ada contoh yang salah, dia menjawab, jawabannya salah, membuat Allah murka, masuk neraka. Ya. Maka tidak bisa diambil fawaid. Kalau begitu mendingan dia nggak tahu, ya kan? Kalau begitu mendingan nggak tahu. Sebab kalau tahu khamr itu haram, minum khamr, dosa, terancam neraka. Tahu sholat itu wajib, dia nekat nggak sholat, masuk neraka. Tapi dia kalau dia nggak tahu jilbab itu wajib, ya tidak langsung masuk neraka. Kalau dia tidak tahu kalau jilbab itu wajib, tidak langsung masuk neraka, akan diuji lagi. Tentu bukan berfawaid, kalau begitu mending nggak tahu. Ya. Karena akan diuji, dan ujiannya itu bisa lulus, bisa tidak, jawabannya bisa benar, bisa salah. Iya kalau benar, kalau salah. Ya. Ini. Ya. Jadi seluruh manusia dalam keadaan apapun akan dibangkitkan oleh Allah, dan mudah sekali bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Dan sebelum dibangkitkan ini, semua manusia berada dalam alam kubur. Maka antum jangan nanya, kalau nggak dikubur, misalnya dibakar atau tenggelam di lautan, dimakan ikan, apa ya alam kubur? Tetap alam kubur. Tetap alam kubur, alam barzah. Dan tetap akan ditanya mungkar, nakir, dan seterusnya. Ya. Dan tetap ada siksaan kalau dia orang kafir atau orang muslim tapi sering kencing, tidak cebok, namimah, tidak sholat. Mudah bagi Allah. Kita lanjutkan. Peristiwa apa yang terjadi pada hari di mana manusia telah dibangkitkan? Tentang keadaan manusia ketika dibangkitkan, saya kira antum tahu ya. Bangkit dalam keadaan tidak memakai pakaian selembar pun, tanpa tutup kepala jelas,
tanpa alas kaki, sendal sepatu tidak, dan dalam keadaan belum dihitan. Jadi persis seperti bayi yang baru lahir, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak ada penutup kepalanya, dan dalam keadaan belum hitam. Sementara matahari didekatkan. Berapa kata Nabi? Qadromi, seukuran 1 mil. Para sahabat mengatakan, kami nggak tahu yang dimaksud mil oleh Nabi itu apa. Apa mil jarak? Kira-kira sekilo? Atau mil yang biasa dipakai oleh wanita untuk mencelat mata? Itu namanya mil juga. Panjangnya kira-kira sejengkal. Kalau yang dimaksud mil itu nggak tahu. Yang dimaksud oleh Nabi mil yang mana? Seandainya mil jarak kira-kira 1 kilo, tentu dekat sekali. Matahari sekarang berapa juta kilo? Ini cuma 1 mil. Kayak apa panas? Ya. Dan berkeringat manusia, bukan cucuran keringat yang luar biasa. Ada yang keringatnya menggenang semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang seperut, ada yang sedada, ada yang seleher, ada yang hanya kelihatan matanya saja. Ya, berdasarkan dosa-dosa mereka. Itu juga ingat, ketika keadaan manusia panas luar biasa seperti ini, ada berapa orang, ada berapa golongan yang dinaungi oleh Allah, naungan arsy. Ada berapa? Ada 7. Ketika kita masuk 1 saja, sudah berharap kita. Dia tidak harus 7-7-nya. Kalau 7 itu ada semua pada diri kita, tentu luar biasa. 1 saja cukup. Ya. Berbeda kalau masuk ke kelompok 70.000 yang tidak akan dihisab dan diazab. Itu keempat-empatnya harus dipenuhi. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak bertatayur, hanya bertawakal kepada Allah. Keempat-empatnya harus dipenuhi. Kalau ingin masuk ke kelompok 70.000 yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wal azab, yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, 4 syarat itu harus dipenuhi. Ya. Adapun 7 golongan ini tidak. 1 saja berharap kita. Ya. Apa kita sedekah sembunyi-sembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Apa kita sebagai pemuda ya, yang masih muda tapi rajin beribadah, tumbuh dalam suasana ibadah, sholat 5 waktu tidak tertinggal, berjamaah di masjid, dan seterusnya. Ya. Bagi yang sudah terlewat, ambil yang lain. Karena masa muda ini berselisih para ulama antara 33 atau 40. Ya. Sebagian ulama mengatakan 33, selesai masa muda. Ketika lewat 33. Nah, sebagian mengatakan 40, saya kira 40 ini lebih tepat. Ya. Banyak kata-kata 40, umur 40 tahun di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Arba'ina sana. Lewat 40 sudah bukan masa muda. Ya. Masih ada 6 lagi. Ya. Pau dengan si pemimpin yang adil, ya. Saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Ini bukan pembahasan kita. Bagaimana orang yang mati dalam keadaan ihram? Bagaimana orang yang mati dalam keadaan ihram? Ini berkecualian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati dalam keadaan ihram bukan mati di tanah suci, titik, bukan. Mati dalam keadaan ihram. Nah, mungkin saudara-saudara kita waktu desak-desakan di Mina itu ya, itu kan insya Allah sedang berihram, sedang memakai pakaian ihram. Ya. Bukan
sudah pakai baju biasa mau pulang, atau sudah pakai baju biasa setelah tahallul dari umroh, ya. Bukan, tapi betul-betul sedang memakai pakaian ihram, sedang dalam ihram. Kok mati? Maka dijanjikan oleh Nabi akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Memakai pakaian ihram. Berarti tidak telanjang dan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Jadi keutamaan orang yang meninggal ketika sedang ihram. Ya. Dan begitulah keadilan Allah. Setiap sesuatu yang tidak menyenangkan akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang sangat menyenangkan kalau dia bersabar. Kita lanjutkan dengan kisah bagaimana manusia berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Tentu ini setelah lama, entah berapa tahun. Ya. Nabi mengatakan hanya Allah yang tahu. Ya. Yang jelas Nabi mengatakan Allah belum pernah murka semurka hari itu. Allah belum pernah murka semurka hari itu. Allah murka ketika mengadab kaum Nabi Lut, ketika mengadab kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh. Allah murka, tapi tidak semurka hari itu. Hari itu Allah betul-betul murka. Maka tidak ada satupun manusia yang diberi makan, diberi minum, tidak ada. Tidak ada setetes air. Tidak ada yang berpakaian. Karena faedahnya orang yang berpakaian adalah dia diberi pakaian oleh Allah. Orang yang makan adalah dia sedang diberi makan oleh Allah. Orang yang minum adalah dia sedang diberi minum oleh Allah. Ini Allah tidak memberi karena saking murkanya Allah. Maka manusia tidak mendapatkan makanan, minuman, pakaian, apapun. Murka semurka-murkanya. Ya. Dan diam mereka. Itu bisa bayangkan. Tak berapa triliun manusia terkumpul dari satu keranjang dan diam. Tidak ada yang berani bicara. Ada cuma bisik-bisik. Illa hamsa. Ya. Keadaan yang pasti akan kita alami. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, kita akan sampai ke keadaan itu. Ya. Tidak ada gunanya lagi malun wala banun, harta kita, anak kita, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita, tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim. Apa hati yang salim? Ini sering tidak diterangkan dengan jelas. Salim itu apa? Hati yang selamat, hati yang sehat. Apa maksudnya? Ya, ya jelas hati yang bukan, tidak hati yang berpenyakit. Apa penyakit yang dimaksud? Apa? Penyakit syirik. Berarti hati yang sehat, salim, yang dimaksud hati yang bertauhid. Maka orang yang tidak bertauhid tidak ada gunanya. Hartanya, anaknya, pangkatnya, kedudukannya tidak ada gunanya sama sekali. Bagaimana kalau bertauhid? Ada gunanya. Ada gunanya saling mendoakan. Nanti akan kita sampai insyaallah pada kisah di mana orang yang bertauhid mendapatkan manfaat dari temannya. Lihat, teman, bukan anak, bukan istri, bukan ayah ibu, teman, sekedar teman. Karena apa? Sama-sama bertauhid. Ya. Yaitu ketika seseorang masuk surga. Ketika seseorang masuk surga, hadis riwayat Muslim dan lain.
ketika orang masuk surga, dia mendapatkan kenikmatan surga, kelezatan surga, dia tidak mendapati teman dia yang dulu sholat bersama, ngaji bersama, jihad bersama. Dia tidak temukan temannya itu di surga. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana si fulan yang dulu di dunia sholat bersamaku, puasa bersamaku, jihad bersamaku, ngaji bareng dan seterusnya. Aku tidak dapati dia ada di surga. Apa kata Allah? Dia di neraka. Temanmu ada di neraka, si fulan. Ya, lalu si orang ini berdoa, ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Angkatlah dia dari neraka. Allah mengatakan, keluarkan dia. Ya. Allah memberikan kehormatan kepada si fulan yang mukmin ini untuk menyelamatkan temannya. Inilah mukmin, berteman dari dunia sampai akhir. Ya. Dari dunia sampai akhir. Inilah orang yang beriman, inilah orang yang bertauhid. Diberi kesempatan oleh Allah untuk menyelamatkan temannya. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Jauzi ketika menyampaikan hadis ini kepada jamaah, tidak basa-basi, beliau mengatakan kepada para jamaah, seandainya kalian masuk surga dan ternyata di surga tidak ada aku, ternyata aku di neraka, maka tanyakanlah kepada Allah. Iya, seorang ulama alim tidak merasa pasti masuk surga. Dan begitulah seorang mukmin saling membantu, saling menolong dari dunia sampai akhir. Itu orang yang beriman. Bandingkan dengan orang kafir. Antum tahu keadaan orang kafir di neraka? Bagaimana keadaan mereka? Apakah ketemu suami dengan istri dengan anak berpelukan begitu? Udah kita terima aja siksaan ini ya. Yang penting kita bareng-bareng ya. Nggak bisa ya. Nggak ada begitu. Yang ada saling caci, saling maki, saling menyalahkan. Dulu engkau ajak aku, dulu begini, saling menyalahkan. Dan semua menyesal, saling mencaci, saling maki. Itulah orang-orang kafir. Berbeda dengan orang yang beriman. Salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Maka dikatakan surga sebagai darus salam. Adanya salam. Ternyata syafaat bukan hanya Allah berikan kepada Nabi SAW. Adapun syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Nanti akan kita baca hadis. Selain Nabi, Allah pun memberikan syafaat kepada yang lain, mempersilahkan pada seseorang untuk memberikan syafaat kepada yang lain, kan seorang mukmin. Cuman kalau seorang mukmin bisa menyelamatkan temannya, kerabatnya satu atau dua atau tiga, orang yang mati syahid mungkin lebih dari itu. Yang 70.000 tadi 70.000 lagi. Ya, setiap satu orang atau setiap 1.000 orang bisa menyelamatkan 70.000 lagi. Adapun Nabi Muhammad SAW, entah berapa juta, entah berapa miliar orang yang mestinya masuk neraka, nggak jadi masuk neraka karena mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Orang yang mestinya disiksa bertahun-tahun, akhirnya menjadi sebentar. Orang yang mestinya disiksa dengan siksaan yang luar biasa dahsyat, akhirnya menjadi ringan. Siapa contohnya?
Siapa contohnya? Abu Thalib. Abu Thalib satu-satunya manusia kafir yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ya. Kalau bukan syafaatku, kata Nabi, pamanku akan disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Tapi karena syafaat dari Nabi, Abu Thalib disiksa di neraka yang paling ringan. Bagaimana keadaan siksa neraka yang paling ringan? Api, bara api di telapak kakinya. Apinya tidak sampai ke betis, ke dengkul, ke paha, cuman bawah. Tapi panas, api panas. Saking panasnya, yaglu dimau, otaknya mendidih. Otak kan paling jauh dari telapak kaki, mendidih. Di mana leher, di mana dada, di mana perut. Ini siksa teringan dari ahli neraka. Dan dia mengatakan apa? Dia berkata dalam hati, meyakini apa? Tidak ada orang yang disiksa di neraka yang lebih berat dari aku. Padahal dia paling ringan, tapi dia merasa paling berat. Ya. Inilah syafaatnya. Bisa menyelamatkan orang sehingga tidak jadi masuk neraka, atau mestinya lama sekali di neraka menjadi sebentar, atau diperingat. Tapi syaratnya iman, tauhid. Sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah. Apa pertanyaan Abu Hurairah kepada Nabi? Man as'adun nasi bi syafa'ati? Siapa manusia yang paling berbahagia, berhak mendapatkan syafaatmu ya Rasul? Sebelum Nabi menjawab, beliau berkomentar, aku sudah sangka, aku sudah duga bahwa engkaulah yang akan pertama kali bertanya tentang itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi tahu keadaan murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau. Ya, karena saking rakusnya terhadap ilmu, Abu Hurairah sangat rakus terhadap ilmu, tamak terhadap ilmu, dan ini rakus yang terpuji. Kalau kita kan tidak, rakus tamak terhadap harta, kesenangan, dunia, pangkat, jabatan. Ilmu tidak begitu rakus. Ya. Nah, waktu belajar, saya ingatnya kalau ingat belajar, itu kita. Abu Hurairah rakus luar biasa. Kalau Abu Hurairah mau pulang ke suku Daus di Yaman sana, nggak ada masalah. Kaya, bangsawan, terpandang. Tapi Abu Hurairah nggak mau pulang, tetap tinggal di Madinah, tidur di ember masjid. Ahlu Sufa sering laporan karena memang tidak ada penghasilan, tidak ada saudara. Sering laporan. Demi apa? Demi ilmu, bukan demi masuk Islam. Kalau masuk Islam begitu baca syahadat pulang nggak masalah, dan itu banyak seperti itu. Baca syahadat di hadapan Nabi, berbaiat, habis itu pulang. Sebelum pulang biasanya diberi bekal oleh Nabi. Cari di antara kalian yang paling banyak hafal Al-Qur'annya untuk jadi imam. Cari muadzin yang tidak minta bayaran. Kalau datang waktu sholat begini, ada dan seterusnya, lalu pulang. Kalau Abu Hurairah mau pulang nggak masalah. Tetap Muslim, tapi Abu Hurairah tidak mau pulang. Terus berada di Madinah untuk apa? Rakus dengan ilmu, mengumpulkan ilmu. Di mana ada Nabi di situ, Abu Hurairah, dan mendengarkan. Dan awalnya sulit bagi Abu Hurairah. Asal Nabi bersabda, diingat-ingat, lupa lagi. Nabi bersabda, diingat-ingat, lupa lagi. Maka Abu Hurairah mengadu kepada Nabi. Karena Abu Hurairah tidak bisa menulis. Kalau bisa nulis kan lumayan, catat. Ntar lupa tinggal lihat catatan. Nulis nggak bisa. Udah begitu lupa, gimana? Udah nulis nggak bisa. Rekam boro-boro, rekam pakai apa? Gitu, ada rekaman. Lupa lagi, ya. Gimana ini? Bisa mendapatkan ilmu. Ya. Lalu mengadu kepada Nabi. Maka Nabi menyuruh Abu Hurairah untuk
untuk menghamparkan pakaiannya. Setiap kali Nabi bersabda, pakaiannya, surbannya dihamparkan. Selesai Nabi bersabda, diambil lagi, ditarik ke badannya. Ya. Setiap kali Nabi bersabda begitu. Abu Hurairah, semenjak aku lakukan petunjuk Nabi, aku nggak pernah lupa lagi. Di seolah-olah seperti rekaman, persis seperti yang didengar oleh Nabi. Ya. Tentu ini mukjizat dari Nabi, karomahnya Abu Hurairah. Antum nggak usah niru-niru, ya. Kalau hadis, ini khusus Abu Hurairah. Nggak ada sahabat lain, ulama, tabi'in, nggak ada. Ya. Aku sudah duga bahwa engkau lah manusia yang akan pertama kali bertanya tentang syafaat ini. Siapa manusia yang berhak berbahagia mendapatkan syafaatku? Apa jawab Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis, murni dari hatinya. Artinya apa? Bertauhid, tidak syirik, menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada Allah juga, kepada yang lain juga. Khalis. Dari sini keluar hukum bahwa yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi hanya yang bertauhid. Adapun ahli syirik yang datang minta-minta kepada kuburan keramat, yang minta-minta kepada orang yang sudah mati, dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit tentang syafaat. Bagaimana sifat syafaat? Sifat syafaat adalah datang kepada yang lebih rendah agar diberi oleh yang lebih tinggi. Misalnya begini, saya ingin masuk ke perusahaan, ini syafaat secara bahasa dulu ya. Saya ingin masuk sebagai karyawan perusahaan besar itu, yang akan bisa menerima saya sebagai karyawan itu adalah direkturnya langsung. Dia yang menangani. Sementara saya tidak kenal. Saya tidak kenal dengan direktur itu. Saya kenalnya dengan manajer, misalnya. Nah, saya datang ke manajer. Ya, karena kenal teman, tolong sampaikan ke Pak Direktur tentang saya begini, agar beliau berkenan menerima saya sebagai karyawan di perusahaan ini. Nah, itu syafaat. Jadi yang didatangi siapa? Manajer, bukan direktur. Itu sifat syafaat seperti itu. Ya. Kalau datang langsung ke direktur, bukan syafaat. Ya. Antum atau saya kenal dengan direktur. Saya kenal dengan direktur, teman saya. Ya. Manajer juga kenal. Saya bisa langsung menghadap ke direktur. Perlukah saya nyebut-nyebut manajer? Perlukah? Ya nggak perlu, ngapain? Ngapain orang yang mengambil keputusan direktur saya sudah kenal langsung? Ngapain saya lewat manajer? Ini kira-kira. Ya. Ini kritikan bagi orang yang minta syafaat di hadapan Allah menyebut-nyebut nama Nabi. Ya, bijahi Rasulillah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agisna. Itu yang sering keluar dari mulut orang-orang tarekat sufi. Jadi minta kepada Allah, bawa-bawa nama Rasulullah. Ya Allah, dengan keagungan Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah, ya Allah, turunkan hujan. Nah, ini kira-kira seperti tadi. Sebagai seorang direktur tentu tersinggung. Ketika kita sudah datang di hadapan direktur, nyebut-nyebut manajer, apa urusannya dengan manajerku? Nggak ada urusan, ngapain bawa dia?
gitu ya. Maka Allah nggak suka, Allah murka ketika Allah diminta bawa-bawa nama Rasulullah. Itu kan yang terjadi, saudara-saudara kita. Kalangan Torekot, Sufia, Nahdiyin dan seterusnya kan begitu, menyebut-nyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah. Itu kebalik. Lihat, siapa yang disebut oleh Zainab ketika meminta Nabi untuk datang, Nabi enggan untuk datang karena satu dan lain hal. Ketika Zainab anaknya dalam keadaan sakaratul maut, itu bisa lihat di atas solihin kan ini. Ketika anak Zainab dalam keadaan sakaratul maut, Zainab putri Nabi, memohon kepada Nabi supaya datang ke rumah, Nabi nggak berkenan. Ya, mungkin karena ada urusan lain yang lebih besar. Apa yang disebut oleh Zainab? Nama siapa? Nama Allah. Lihat. Untuk meminta kepada Nabi datang, membawa nama Allah. Zainab mengatakan, wallahi demi Allah ya Rasul, aku mohon kepada engkau supaya berkenan datang ke rumahku. Akhirnya Nabi datang. Ini yang benar. Kenapa menghadap Allah menyebut-nyebut nama Nabi? Ini tidak benar. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Torekot Sufi. Kalau kita sudah berhadapan dengan Allah, ya sudah kita dengan Allah. Ngapain menyebut pihak ketiga? Ya. Ini bagian dari syirik. Tidak boleh kita lakukan. Nah, kalau mau datang kepada Nabi, sebagaimana wanita ayat itu datang kepada Nabi, Ukasha datang kepada Nabi, ya Nabi, doakan saya, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasul, tolong doakan kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk golongan yang 70.000 itu. Datangnya kepada Nabi. Ini kira-kira. Kemudian perempuan ayat, ud'ullaha ayyashfiyani. Ya Rasul, doakan kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakit ayatku. Yang didatangi siapa? Rasulullah. Yang disebut nama Allah, karena yang menyembuhkan hanya Allah. Tapi kalau datang langsung kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit ayatku, jangan bawa-bawa nama Nabi. Ya, dengan keagungan Nabi Muhammad, ya Allah sembuhkan aku, ini Allah nggak suka. Ya. Nah, ini banyak yang tidak paham. Menyebut-nyebut nama Rasulullah, akan menyebut-nyebut nama Syekh Qadir Jailani, menyebut-nyebut Imam Syafi'i di hadapan Allah. Apa urusannya? Nah, ini salah satu makna dari ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah langsung kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ngapain lewat-lewat? Ya, ngapain nyebut-nyebut nama yang lain? Nah, kita lanjutkan dengan syafa'atul uzma. Ini yang kita singgung tadi. Ada syafaat besar, syafaat terbesar. Syafaat ini hanya milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya cukup panjang, dari Bukhari, Muslim, Abu dan lain-lain. Saya ringkaskan saja bahwa ketika manusia dalam keadaan telanjang, panas, kepanasan, lapar, haus dan seterusnya, maka mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Karena mereka menyangka bahwa Nabi Adamlah yang sanggup. Untuk apa? Untuk memohon kepada Nabi Adam supaya menghadap Allah, agar Allah berkenan untuk segera mengadili. Yang masuk surga, yang ahlul surga biar segera masuk surga, yang kafir ahlul neraka biar segera masuk neraka. Tidak dibiarkan seperti itu. Dibiarkan bertahun-tahun oleh Allah, tanpa keputusan, tanpa pengadilan, gak jelas. Ya, kepanasan, kelaparan, kehausan, segala macam. Tidak ada satupun yang berani berkata langsung kepada Allah. Mereka lewat Nabi Adam. Mereka berharap Nabi Adam yang akan memohon kepada Allah. Dan ternyata Nabi Adam tidak berani, tidak sanggup. Ya. Maka Nabi Adam mengatakan, kalian semua akhirnya hidup di bumi bukan di surga karena kesalahan.
Kan logikanya kalau Nabi Adam tidak berbuat kesalahan mendekati pohon itu, kan berarti anak cucunya lahir di surga. Kalian semua hidup di bumi, tidak di surga karena kesalahanku. Bagaimana aku berani? Jangan datang kepadaku, mintalah kepada Nuh, Rasul pertama. Ya. Dari sini kita tahu bahwa para nabi, para rasul diberi ilmu oleh Allah bagaimana perjalanan hidup manusia. Ya. Ketika Nabi Adam wafat, atau sebelum Nabi Adam wafat, kenal nggak dengan Nabi Nuh? Kenal nggak? Tentu nggak kenal. Nabi Nuh itu siapa, ya kan? Orang belum lahir. Ya. Tapi setelah wafat, Allah yang memberitahu. Bukan berarti para nabi, para rasul menyaksikan bagaimana yang hidup kita. Allah yang memberitahu. Teknisnya seperti apa, Allah a'lam. Tidak usah kita bahas. Ya. Yang jelas Nabi Adam tahu bahwa setelah beliau, yang meneruskan dakwah beliau adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rasul pertama. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh, meminta kepada Nabi Nuh supaya menghadap Allah, memohon kepada Allah agar Allah berkenan mengadili manusia. Apa jawab Nabi Nuh? Aku tidak sanggup, aku malu, karena doa mustajabahku sudah aku pakai untuk membinasakan umatku. Ya. Seluruh nabi dan rasul punya doa mustajab. Berapa? Satu. Kalau istilah kita mungkin doa pamungkas. Ya. Kalau doa mustajab kan banyak, maksudnya cuma satu. Tapi yang satu ini pasti. Kalau minta apa saja pasti. Seandainya ada seorang nabi memakai doa ini untuk berdoa, ya Allah matikan seluruh manusia di muka bumi ini semuanya, Allah akan kabulkan. Ya Allah rubahlah gunung ini jadi emas, Allah akan kabulkan. Satu. Seluruh nabi dan rasul sudah memakai doa mustajabah itu, doa pamungkas itu, kecuali aku, Rasulullah SAW. Aku akan simpan doa itu, akan aku pakai nanti di yaumil qiyamah, pada masa. Jadi beliau satu-satunya nabi yang doa mustajabahnya belum dipakai, akan dipakai oleh nabi nanti untuk menyelamatkan manusia. Syafaatul ummah. Ya. Lalu Nabi Nuh mengatakan, datanglah kepada Musa, kalamullah. Ya. Nabi Musa juga tidak sanggup. Nabi Musa mengatakan, datanglah kepada Isa, ruhullah. Nabi Isa juga tidak sanggup. Lalu mereka datang kepada, meminta kepadaku supaya aku memohon kepada Allah agar Allah berkenan mengadili manusia. Maka aku segera sujud. Aku sujud di bawah arsy. Hanya Allah yang tahu berapa lama aku sujud. Mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, mungkin seharian, mungkin berhari-hari, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Setelah sujud sekian lama, Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad, isfa' tu syafa', berikanlah syafaat, aku izinkan, sal fatuqta, mintalah akan aku beri. Nah inilah pertama kali Allah berkenan berbicara. Sebelumnya Allah tidak ada yang berani minta. Kalau semua orang tahu Allah sedang murka semurka-murka, diam semua. Rasulullah Muhammad SAW manusia pertama yang menyebabkan Allah mereda murkanya setelah beliau sujud sekian lama. Ya, mulailah Nabi memberikan syafaat kepada manusia dan mulailah manusia diadili. Ya, dan Nabi sibuk kesana kemari. Kemana? Ketiga tempat.
Nabi sibuk ketiga tempat ini. Mana? Mizan, Haud, satu lagi Sirat. Mizan, Haud, Sirat. Sebentar Nabi ke Mizan, sebentar Nabi ke Sirat, sebentar Nabi ke Haud. Sibuk untuk apa? Menyelamatkan umatnya. Di Mizan beliau berusaha supaya bagaimana caranya timbangan amal kebaikan umatnya menjadi berat. Di Haud beliau mengajak umatnya untuk minum air telaga. Nanti kita bahas secara agak khusus tentang Haud ini. Di Sirat beliau selalu memohon kepada Allah apa? Sallim. Allahumma sallim. Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Setiap kali ada umat beliau melewati Sirat, beliau selalu berdoa, ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Inilah Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tugas beliau ketika sudah di akhirat kira-kira sudah selesai atau belum? Tentu sudah selesai, kan beliau diberi tugas itu di dunia. Sebagaimana para nabi, para rasul sudah selesai. Seandainya beliau begitu bangkit, kemudian diadili, kemudian beliau masuk surga, tidak masalah. Tidak masalah, tugas sudah selesai. Dakwah yang berat ini sudah selesai ketika beliau wafat. Tapi beliau mau-maunya, tidak langsung masuk surga, tapi masih sibuk dari Sirat ke Mizan, dari Mizan ke Haud. Untuk apa? Untuk kita semua umatnya. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita tidak cinta dengan pemimpin seperti ini, tokoh seperti ini? Bagaimana kita tidak rela mati untuk tokoh seperti ini? Bagaimana? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kalau sampai kita tidak rela mati demi beliau, ya. Dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat siap mati, rela mati demi beliau. Kalau kita marah, kalau kita tersinggung, beliau dihina, wajar sekali. Bahkan siap mati, bahkan siap perang kalau beliau sampai dihina, dicaci maki, direndahkan. Ya. Bukan seorang mukmin sejati ketika membiarkan beliau dihina. Ketika beliau masih hidup, masih ada ampun, masih ada ampun. Artinya terserah beliau mau mengampuni atau tidak. Beberapa orang Yahudi yang menghina beliau, ada kalanya diampuni oleh beliau, ada kalanya tidak. Seperti Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini seorang Yahudi yang sering mengeluarkan syair-syair mencaci beliau. Kemudian ada seorang sahabat bernama Muhammad bin Maslamah, minta izin kepada Nabi, ya Rasul, bolehkah aku bunuh dia? Nabi mengatakan boleh. Ya. Berarti Nabi tidak mengampuni Ka'ab bin Ashraf ini dan mati dengan cara yang luar biasa. Antum harus belajar dari para sahabat untuk membela Nabi. Jangan cara Yahudi antum pakai. Membela Nabi turun ke jalanan pakai demo, ini bukan cara sahabat. Lihat cara sahabat. Ya Nabi, izinkan aku bertemu dengan Ka'ab bin Ashraf dan izinkan aku untuk berbicara agak buruk tentang dirimu. Agar apa? Agar Ka'ab bin Ashraf tidak curiga kepada aku. Agar Ka'ab menyangka aku murtad, gitu. Agar aku bisa berduaan dengan dia, akan aku bunuh dia. Nabi mengizinkan dia. Gak ada yang tahu.
Tiba-tiba Ka'ab bin Ashraf mati. Inilah sahabat. Cara yang luar biasa. Bukan teriak-teriak di jalan, pakai demo ini, apalagi sampai menjatuhkan hukuman mati. Salman Rushdie. Siapa itu? Iran Khomeini. Ya gimana ini? Ini jauh dari cara sahabat. Oh kayaknya hebat, berani memutuskan hukuman mati bagi Salman Rushdie. Tapi nggak mati juga Salman Rushdie, ya kan? Malah sembunyi, dilindungi. Ya sedunia tahu semua, dijatuhi hukuman mati. Lihat sahabat, cara cerdas. Nggak ada yang tahu, yang penting si Salman mati. Gimana caranya? Ini enggak. Cuman pamer saja, ini berani. Bukan seperti itu cara sahabat. Ya, tujuan tercapai, akhir tidak perlu. Nggak ada yang tahu, hanya Nabi dan Muhammad bin Maslamah. Kemudian hari ketika sudah tidak ada fitnah, baru Muhammad bin Maslamah menyampaikan riwayat ini. Fitnah sudah tidak ada. Yahudi sudah kemana tahu, sudah terusir dari Madinah. Hari itu nggak ada yang tahu. Ini sahabat. Ya, diserahkan kepada yang ahli. Satu dua yang bergerak, bukan turun ke jalanan demo, mendemo Yahudi, mencaci maki Yahudi. Yahudi caci maki masih penting. Ini bukan caci maki Yahudi, tapi siapa? Israel, subhanallah. Antum tahu Israel siapa? Israel manusia yang mulia, manusia saleh. Nggak ada manusia sesoleh beliau kalau bukan Nabi. Israel adalah Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yusuf, cucunya Nabi Ibrahim. Bagaimana caci maki Israel? Yang biadab, yang salah, yang dungu, yang sesat bukan Israel, tapi Bani Israel, Yahudi. Ini Israel seorang nabi. Apa kita nggak baca ayat? Kullu tu'ami kana hillan li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan itu tadinya halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel sendiri terhadap diri. Siapa Israel sini? Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Yang jahat itu, yang kurang ajar anak-anak beliau. Makanya disebut Bani Israel atau Al-Yahud, mengambil dari anak tertua Yahuda. Ya, lihat, tidak mengikuti manhaj para sahabat. Suka-suka mereka, maka kekalahan demi kekalahan Allah berikan kepada kaum muslimin. Kehinaan demi kehinaan Allah timpakan kepada kaum muslimin. Karena tidak apa? Tidak mengikuti manhajnya para sahabat, jalannya para sahabat yang luar biasa sahabat dalam menghadapi Yahudi. Bertakuk lutut itu Yahudi di telapak kaki para sahabat. Sa'ad bin Mu'ad, luar biasa kisah Sa'ad bin Mu'ad menghabisi Yahudi Bani Quraidah hanya di mulut Sa'ad bin Mu'ad, yang setelah itu wafat, bergoncang arus dan seterusnya tuntas. Ini sahabat. Maka kita tidak mungkin bisa mengalahkan Yahudi kalau tidak tahu cara sahabat. Sunnah Rasul dan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, bukan cara hizbiyin harakiyin. Justru cara Yahudi dipakai. Jelek-jelekin Yahudi, caci maki Yahudi, injak-injak bendera Yahudi. Apa untungnya bendera Yahudi diinjak-injak? Udah begitu, bukan bendera Yahudi ngambil dari sono, ya, Tel Aviv sana bawa sini, bukan. Itu bikin sendiri. Benderanya beli di Tanah Abang, digambarin bendera Yahudi. Ngapain? Capek-capek bikin bendera Yahudi. Udah begitu dibakar, diinjak-injak. Ambil teriak-teriak Allahu Akbar. Habis itu kehausan minum, seolah-olah habis jihad melawan Yahudi, padahal bendera doang. Ya siapa yang nggak menang sama bendera udah mati? Jangan benderanya yang diinjak-injak, lehernya Yahudi diinjak-injak. Kalau bisa, kalau nggak bisa sabar. Berarti Allah belum berikan kekuatan. Allah akan berikan kekuatan kalau kaum muslimin taat kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini cara yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat.
Dan tidak mungkin kaum muslimin akan jaya kalau tidak mengikuti cara pendahulu. Ini kan kaidah yang diucapkan oleh Imam Malik, ditulis oleh para ulama, la tasluhu hadhihi ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan jaya umat ini, tidak akan menang umat ini, tidak akan, kecuali dengan cara siapa? Cara pendahulu umat ini. Siapa pendahulu umat ini? Tentu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Pakai cara mereka apa tidak? Kalau pakai cara mereka, insya Allah menang. Kalau bukan pakai cara mereka, kalah. Demokrasi, pemilu, pilkada, demo, ini bukan cara sahabat. Dijamin kalah kalau ini ditempuh. Lihat Fisdi Al-Jazair menang apa kalah? Menang, katanya hampir 80%, luar biasa. Akhirnya bagaimana? Hancur. Bukan kekuasaan Islam yang berkibar, malah aktivis Islam ditangkap. Nah, tidak mungkin Islam bisa jaya menang tanpa cara sahabat. Wadah muslimin di Mesir menang juga sampai presidennya jadi. Sekarang bagaimana? Dan ya termasuk di negeri kita Indonesia. Kalau tidak memakai cara sahabat, jangan harap akan menang. Ya, musuh kejayaan Islam pakai tinta, pakai nyoblos, enak amat. Dakwah ilallah, mengajak manusia mentauhidkan Allah, menggigit sunnah Nabi dengan gigi gerak, bertahun, berpuluh tahun, bahkan beratus tahun sabar. Ini 5 tahun menang, berjuang, jadi daulah Islamiyah. Cara siapa? 2005 bikin partai, 2000 partai Islam, 2010 berharap partai Islam menang, langsung tegak daulah Islamiyah. Mimpi. Gimana cara Rasul dan para sahabat ditinggalkan? Justru memakai cara Yahudi, ya, cara demokrasi. Kafir muslim sama, di mata kafir muslim sama. Bodoh berilmu sama, di mata demokrasi. Ya. Kita lanjutkan. Nabi masih mondar-mandir dari haud ke sirat, dari sirat ke mizan. Untuk apa? Menyelamatkan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pemandangan yang luar biasa yang akan kita lihat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada manusia yang kesana kemari menggendong kambing. Dan kambing ini nggak mau diam, terus bersuara kesana kemari. Ya. Dan Nabi mengatakan, bukankah dulu aku katakan orang engkau, jangan sampai engkau bertemu denganku dalam keadaan seperti ini, gendong kambing. Ya, ada yang menggendong sapi, dan sapi itu terus mengeluarkan suara. Ada yang menggendong unta, dan unta ini nggak mau diam, terus mengeluarkan suaranya. Siapa mereka? Yaitu orang yang gulung. Orang yang gulung. Artinya kambing ini harus dibagikan, milik kaum muslimin, tapi dia bawa pulang, dia nikmati sendiri. Sapi ini milik kaum muslimin, belum dibagi, tapi dia bawa pulang. Begitu juga unta. Ini gulung, harta umat, harta rakyat, tapi dia nikmati. Ya, melihat dari dalil ini, tidak tertutup kemungkinan nanti ada orang dibangkitkan gendong semen, sekontainer, ya, gendong batu, gendong pasir, gendong aspal. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan yang dicuri, yang dikorupsi di zaman sahabat waktu itu, di zaman Nabi, nggak jauh dari kambing, sapi, unta. Sekarang luar biasa. Mestinya uang ini dipakai untuk beli aspal, mestinya uang ini dipakai untuk beli kapal, beli ini, beli itu, tapi masuk ke rekening dia. Terjadi apa yang ditakdir oleh Nabi, dia akan gendong gitu. Waliyah.
Maka ini pelajaran bagi kita untuk segera mengembalikan. Barangkali ada uang perusahaan, uang pemerintah, uang rakyat yang masuk ke rekening kita, segera kembalikan sebelum terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada lagi orang yang dibangkitkan dan ditampakkan kepada dia apa yang telah dia gambar, apa yang telah dia lukis, apa yang telah dia pahat. Melukis patung manusia, menggambar harimau, menggambar buaya, ditampakkan, dikumpulkan gambar-gambar yang telah dia lukis, patung-patung yang telah dia pahat, Allah kumpulkan, Allah tampakkan di hadapan orang ini, dan Allah menyuruh kepada dia untuk apa? Untuk menghidupkan. Hidupkan ini, kan mati. Atau menggambarkan mati. Kata Allah, hidupkan. Ya, karena Allah menciptakan buaya, sapi, manusia, semuanya hidup. Ini kok mati? Menyanyi Allah, tapi mati. Kan nggak mungkin gambar hidup, patung hidup. Oleh karena itu, seandainya kita menggambar hidup, nggak masalah. Ya. Artinya rekaman video, kemudian apalagi ada manfaat di situ ya. Para imam mengatakan boleh. Yang tidak boleh mati. Mati itu apa ya, gambar. Maka Allah suruh hidupkan. Dan dia tidak sanggup tentu. Hanya Allah yang bisa menghidupkan yang mati, memberikan roh. Selain Allah tidak sanggup. Maka Allah yang menghidupkan. Di buaya yang telah dia gambar, singa yang telah dia lukis, dan seterusnya, Allah hidupkan. Lalu disuruh menyiksa dia. Dibesarkan. Kalau dia yang dia gambar kecil, semut misalnya, atau ular kecil, dia dibesarkan. Ya. Bagaimana orang yang suka gambar singa, gambar buaya, gambar apalagi manusia kuat, ya, akan menyiksa dia. Waliyahulillah. Maka ittifaq para ulama berdasarkan dalil ini, menggambar haram, melukis haram. Di hal yang sangat gamblang terang-terang, berapa banyak saudara-saudara kita nggak paham, saudara-saudara kita nggak tahu. Bahkan anak-anak kita diajari melukis, ya. Melukis nggak pilih-pilih, mau manusia, mau hewan, mereka lakukan. Ya. Adapun pilih-pilih boleh, dan itu anjuran Ibnu Abbas. Jadi ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini, asyadun nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwiru, manusia yang paling dahsyat azabnya nanti pada hari kiamat adalah para pelukis, para pemaham. Lalu sampaikan hadis tadi. Gemetar itu, ada seorang pelukis di situ gemetar mendengarkan hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas. Inilah para tabi'in, luar biasa takut dengan ancaman Nabi. Tidak seperti kita. Orang tabi'in takut, gemetar mendengarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Nabi sudah apa? Kata Ibnu Abbas, jangan takut, teruskan engkau melukis, tapi jangan melukis manusia, jangan melukis hewan. Banyak, ada gunung, ada laut, ada pohon, lebih bagus. Silakan pemandangan boleh. Yang tidak boleh hanya manusia dan hewan. Bagaimana tangan, kaki? Umumnya para ulama membolehkan. Kenapa? Karena ketika Nabi pulang dan ada patung manusia
Nabi menyuruh apa? Menyuruh membuang kepalanya, memenggal lehernya. Tangan kaki berarti kan masih ada. Ada di sini keluar hukum boleh. Kalau tidak boleh, tentu Nabi akan memerintahkan robohkan, buang, bakar. Nabi hanya mengatakan buang kepalanya. Berarti inti manusia adalah kepala. Inti hewan adalah kepala. Ya. Maka patung atau gambar tangan, kaki dan seterusnya boleh. Yang tidak boleh kepala, wajah. Ini ada yang tertinggal. Siapa yang pertama kali diberi pakaian? Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tahu sebabnya? Iya. Balasan Allah atas kesabaran beliau. Ketika beliau diuji oleh Allah, harus telanjang, harus terlihat auratnya saat beliau dibakar. Kan yang tidak mempan dibakar adalah rambut beliau, kulit beliau, tulang beliau. Adapun pakaian beliau terbakar. Ya, maka beliau telanjang tentunya di hadapan manusia. Nah, beliau sabar atas musibah ini, maka Allah ganti yang lebih baik. Ya, barang siapa yang sabar atas musibah yang dia terima, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Atau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan gaji yang 100 juta, 90 juta. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah. Ini riba, ini judi, asuransi. Apakah Allah akan ganti yang lebih baik? Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Ya. Apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang di dalam mizan itu? Pertama, amal, jelas. Amal itu ditimbang. Kedua, selain amal, apa? Iya, badan tubuh akan ditimbang. Oleh karena itu, Nabi mengatakan ada seseorang yang datang pada hari kiamat dengan badan gagah, tinggi besar, tetapi setelah ditimbang tidak sampai seberat sayap nyamuk yang sebelah. Berarti enteng sekali, ringan sekali. Kenapa? Nah, tidak punya kebaikan, tidak punya amal. Ya. Nah, sementara ada betis kecil, tetapi ketika ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Betisnya siapa? Ibnu Mas'ud. Ya. Ketika Ibnu Mas'ud naik pohon unta, pohon kurma, terlihat oleh para sahabat dari bawah betisnya kecil. Ya, kita tahu Ibnu Mas'ud salah satu sahabat yang kecil, kurus. Ya. Para sahabat di bawah melihat itu ketawa, mentertawakan. Ya. Sahabat manusia, ya. Ada yang aneh, ada yang lucu, ya ketawa. Ketawa ya ketawa, ya. Nggak terlalu apa itu jaim, ya. Ketawa ya ketawa. Manusia biasa sahabat. Marah-marah, ya kan? Ngambek ya ngambek, ya kan? Manusia, persis manusia, bukan malaikat. Ya. Abu Bakar Umar berapa kali berselisih dia kan? Di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia, pasti ada lah manusia, nggak cocok, beda pendapat, berantem, gebrak meja, ya. Manusia, dan masih di dunia, belum di surga. Nah, Nabi ada di situ. Nabi mengatakan betis yang kalian tertawakan nanti akan ditimbang oleh Allah dan lebih berat dari gunung Uhud. Inilah informasi.
Taulah kita bahwa yang akan ditimbang bukan hanya amal, tapi juga badan. Badan betul berat dan tidaknya dipengaruhi oleh keimanan, kesabaran, tawakal dan seterusnya. Amal-amal hati yang lebih besar dari amal jawarih. Ya. Semakin berat, semakin mulia. Ini berbeda dengan anggapan sebagian orang. Kalau mayat diusungnya berat, berarti banyak dosa, neglis. Ya. Justru timbangan di akhirat nanti ketika berat, berarti mulia, penuh dengan kebaikan. Kalau ringan, berarti sedikit kebaikan. Kan dalilnya jelas, wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, berarti yang berat itu yang baik. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan ridha. Diridhoi oleh Allah di surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang timbangannya ringan, maka tempatnya adalah Hawiyah, neraka Hawiyah, salah satu nama neraka. Berarti timbangan yang baik adalah yang ya. Dan ada kalimat-kalimat yang ringan di lidah, mudah diucapkan, tapi berat ditimbang. Apa? Subhanallah. Itu semua dengan ilmu. Tanpa ilmu kita nggak tahu. Dikiranya ini sepele, kita tinggalkan. Dikiranya ini besar, kita kejar-kejar, padahal kecil. Kan besar kecilnya harus dengan ilmu, harus wahyu yang menentukan Allah dan Rasulnya. Bukan pikiran kita, bukan akal kita. Ambil contoh, ada orang sama-sama beramal, sama-sama karena Allah, sama-sama ikhlas. Yang satu apa? Gali kuburan sendirian. Ikhlas karena Allah, mudah-mudahan dapat pahala. Karena ada saudara yang mati harus dikubur, dia gali kuburan, tidak mau dibayar. Ikhlas karena Allah, sendirian, mudah-mudahan berpahala. Ya, mungkin bisa setengah jam, 1 jam sendirian. Kelima capek lelah, dapat pahala insya Allah. Berapa pahalanya? Wallahu a'lam. Berapa pahala? Hanya Allah yang tahu. Ya. Mungkin bisa sampai sejam, ya, capek lelah. Nah, si fulan tidak berbuat seperti itu, tapi takbir 4 kali. Takbir 4 kali, bukan angkat kepala 4 kali, angkat tangan 4 kali, bukan. Takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar salah. Ya. Tentang angkat kepala itu, yang angkat tangan itu yang pertama. Ya. Raf'ul yadain. Adapun yang kedua, ketiga, keempat butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, iya. Kalau ada dalil tentu sampai awal. Dia takbir 4 kali, kemudian salah. Ya. Berapa pahalanya? Nah, 1 kilo, 1 burung pupuk. Padahal mungkin nggak sampai sebelumnya. Mungkin cuma 7 menit atau 5 menit, nggak keringetan. Dengan apa ini? Dengan ilmu, mengalahkan yang 1 jam. Capek, keringetan, haus, kotor, sama-sama karena Allah, sama-sama ikhlas. Apa ini? Ilmu. Untuk tahu mana amal besar, mana amal kecil, mana keutamaan besar, keutamaan kecil. Dengan ilmu, dengan wahyu. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Di luar itu min wasawis syaitan, waswas syaitan. Katanya bukan ilmu. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Ya.
Kita lanjutkan dengan peristiwa yang sangat menarik, yaitu yang kemarin kita singgung sedikit tentang hadis bitokoh. Hadis bitokoh. Bitokoh terjemah bebasnya apa? Kartu. Kartu bitokoh. Kartu apa yang dimaksud? Kartu bitokoh yang di situ ada tulisan La ilaha illallah. Ya. Siapa dia? Dia adalah manusia yang hidupnya penuh dengan dosa, ahli maksiat. Tapi dia bertauhid, la ilaha illallah. Lalu ditampakkan kepada dia dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ada catatan di situ. Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, segala macam. Berapa? 99 bulu. Catatan di hari itu. Kan jarang yang lembaran gitu ya. Tapi digulung. Ketika satu gulungan ini dihamparkan, jauhnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Isinya apa? Dosa semua. Jam sekian hari anu dia berzina, jam sekian hari anu dia berjudi, jam sekian hari anu dia minum khamr. Isinya itu. Gak ada sholat, gak ada puasa, gak ada zakat, gak ada haji. Isinya dosa semua. 99 gulung. Satu gulungnya sejauh mata memandang. Kayak apa itu dosa? Allah bertanya kepada orang ini, engkau ingat dosa-dosa yang engkau lakukan ini? Dijawab dengan jujur oleh si hamba ini, aku ingat ya Allah. Tidak ada yang aku lupakan, semuanya aku ingat. Yang besar, yang sedang, yang kecil, aku semua ingat. Allah bertanya lagi, barangkali malaikat pencatat ada kesalahan. Artinya sebetulnya engkau tidak melakukan, tapi dia catat. Dijawab oleh si hamba ini, tidak salah, betul semua. Ya. Allah bertanya lagi, barangkali engkau punya udzur. Ya. Engkau minum khamar misalnya karena engkau dipaksa, kalau tidak engkau dibunuh. Engkau berjudi karena engkau dipaksa begini-begini. Punya alasan lah, punya udzur. Dijawab oleh orang ini, enggak punya udzur. Ya. Semua aku lakukan atas kemauan saya, kehendak saya, enggak ada yang maksa, enggak ada yang ngancam saya. Saya tidak punya udzur. Ya. Allah mengatakan, engkau punya satu kartu. Engkau punya satu kartu bitokoh. Apa isinya? La ilaha illallah. Orang ini mengatakan, apa artinya satu kartu ya Allah dibandingkan dengan dosa-dosaku sebanyak ini? Ternyata ditimpa. Ya. Berat mana? Berat kartu itu. Ya. Maka Allah ampuni dosa-dosanya dan masuk surga. Apa fawaid dari hadis ini? Bahwa tauhid jangan diremehkan. Tauhid akan menghapus dosa-dosa. Tauhid adalah sesuatu yang paling besar pada diri manusia. Maka orang yang bertauhid akan besar. Ya, kita lanjutkan tentang Haud. Haud adalah telaga, di mana telaga seluruh nabi dan rasul memiliki telaga. Adapun telaga Nabi Saleh itu hanya sebanyak susu untanya. Riwayat ini tidak sahih. Riwayat ini dhaif. Jadi tidak boleh kita memastikan bahwa telaganya Nabi Saleh hanya seperti itu. Baiknya bagaimana Allah? Yang paling luar biasa, yang paling besar adalah telaga Nabi SAW.
arduhu mithlu tulihi, lebar dari telaga itu sama dengan panjangnya. Berarti seperti kotak gitu ya. Tidak panjang, ada panjangnya, ada lebarnya ya. Panjangnya dengan lebar, arduhu dengan tuluhu sama. Berapa kira-kira? Masirata syahrin, perjalanan sebulan. Perjalanan sebulan lebih panjang sekali. Sebulan perjalanan dengan kuda misalnya, berapa ribu kilometer. Sebulan tidak berhenti-berhenti terus. Adiyatuhu ka'adadi nujumis sama, jumlah gelas-gelas. Jadi telaga di sini ada gelas-gelas yang dipakai untuk minum. Jadi tidak mengambil dengan tangan, tidak langsung diseruput di telaga, tapi ada gelas aniyah. Itu sebanyak bintang-bintang di langit. Berapa juta? Ya. Dan air telaga ini sama dengan air telaga yang ada, air telaga yang disebut sebagai Al-Kautsar. Oleh karena itu para ulama termasuk Ibnu Katsir ketika menafsirkan inna a'tainaka al-kautsar itu membawakan hadis haud. Padahal sama apa tidak? Tempatnya sama apa beda? Beda. Haud itu di mana? Haud itu di mahsyar, belum sampai surga. Adapun al-kautsar sudah di surga. Berarti kan beda. Haud beda, al-kautsar beda. Tapi kenapa para ulama sering membawakan hadis ini ketika menafsirkan al-kautsar? Jawabnya karena airnya sama. Jadi air yang ada di Haud dengan air yang ada di Al-Kautsar sama. Bagaimana sifat airnya? Jika diminum maka tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Ya, itu air Al-Haud atau Al-Kautsar. Sekali minum, teguk misalnya, nggak akan haus lagi selama-lamanya. Beda dengan air kita ini. Udah minum, haus lagi. Habis lagi, haus lagi. Nanti akan haus lagi, besok haus lagi. Ada pertanyaan, kalau nggak haus, nggak enak dong minum. Gitu ya. Kalau nggak haus, nggak enak dong minum. Saya kira ini terlalu mengada-ada. Apakah orang minum itu harus haus? Ya. Minuman yang disukai kan kopi atau minuman mabuk, ya kan? Memabukkan kan halal nanti. Apakah nunggu haus atau tidak? Dan rata-rata kita minum kopi bukan karena haus. Hausnya ada kopi nggak? Nah, saya kira jarang. Haus kan air putih, ya kan? Kalau kopi itu karena memang ingin menikmati rasanya, sensasinya, dan lezatannya. Nah begitu kira-kira kita di surga. Nggak minum nggak apa-apa, tapi karena nikmat, lezat, wangi, nah kita minum. Ya. Jadi makannya, minumnya, dan seterusnya betul-betul karena nikmat. Bukan karena kelaparan, bukan karena kehausan, ya. Tapi karena memang untuk menikmati. Dan nggak ada kenyang, kapanpun mau makan bisa. Tidak seperti kita di dunia ini, ya. Sudah kenyang, sudah nggak bisa merasakan nikmat lagi. Di surga tidak ada kenyang, tidak ada lapar, tidak ada haus. Ya, kapanpun mau minum lezat, kapanpun mau makan lezat,
Kok bisa begitu? Itulah surga. Ma ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan di hati manusia. Wa ma'uhu abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih dari susu. Ingat, kaidah bahasa Arab yang mengatakan lebih putih dari susu, lebih jernih dari ini, lebih dingin dari salju dan seterusnya, yang dimaksud adalah kenikmatan, ya, kebagusannya. Bukan harfiahnya. Seperti Nabi mengatakan, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah wajuhum kal qamar. Lailatul Qadar. Rombongan pertama manusia yang masuk surga, itu wajah mereka seperti apa? Seperti bulan purnama. Apakah antum bayangkan berarti wajah mereka nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, nggak ada matanya? Bulan kan nggak ada hidungnya, nggak ada matanya. Apa begitu? Bukan. Yang dimaksud kalimat ini adalah keindahan bulan purnama itu. Berseri-seri, indah. Nah, begitulah keindahan wajah orang-orang yang masuk surga pertama kali. Ya. Itu juga bermakna innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam, dibikin rupa Adam itu seperti apa? Pernah dengar dari sini? Seperti apa? Rupa Adam itu dibikin oleh Allah, diciptakan oleh Allah seperti rupa Allah. Kasurati, seperti rupa Allah. Ini jangan salah paham. Bukan berarti rupa Adam persis dengan rupa Allah, bukan. Allah itu apa? Indah. Allah itu indah. Nah, begitu pula Adam juga indah. Tentu keindahan Allah tidak sama dengan keindahan Adam. Ya, kan beda dengan wajah kera misalnya, nggak indah kan? Wajah apa misalnya hewan kan nggak indah. Adapun wajah Adam indah, sebagaimana Allah juga indah, sama-sama indah, walaupun keindahannya tidak sama tentu. Sama ketika dikatakan airnya lebih dingin dari salju. Salju kan dingin banget, lebih dingin. Wah, enak nggak bisa diminum, dingin banget. Nah, kan gitu. Bukan begitu maksudnya. Orang Arab mendengar minuman dingin itu luar biasa, nikmat sekali. Air lebih dingin, semakin nikmat maksudnya. Ya, lebih dingin dari salju, lebih putih dari susu dan seterusnya. Ini maksudnya keindahan, kehebatan. Warihuhu atyabu minal misk. Wanginya lebih wangi dari misik. Minyak yang paling wangi. Man yasrabu minhu fala yadma'u abada. Barang siapa yang meminum air telaga tersebut, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan Nabi menjaga telaga itu. Untuk apa? Untuk mengajak umat beliau, sahabat-sahabat beliau minum air telaga itu. Lalu beliau mengatakan, ummati, ashabi, wahai sahabatku, minumlah air telaga ini. Ada beberapa sahabat yang Nabi tahu itu sahabat, diajak oleh beliau, minumlah air telaga ini. Apa kata Allah? Dia bukan sahabatmu ya Rasul. Dia bukan sahabatmu ya Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Engkau nggak tahu.
Mereka apa? Mereka murtad. Nih, hadis ini diambil oleh orang-orang Rafidhah. Lihat nih hadis Rafidhah curang. Begitu yang buat mereka di atas angin dipakai, ya. Tapi hadis-hadis sama-sama Bukhari yang memuji Abu Bakar, memuji Umar, memuji Aisyah, nggak mau. Tapi yang giliran kayak gini dipakai, ya. Dan mereka nggak tahu apa maksudnya. Siapa yang dimaksud dengan yang murtad ini? Yaitu orang-orang yang sholat bersama Nabi. Sholat bersama Nabi. Nabi tahu dan Nabi kenal sholat bersama Nabi, berjihad bersama Nabi. Tapi ketika Nabi wafat, mereka murtad. Sahabat bukan. Sahabat bukan. Karena seseorang dikatakan sahabat harus memenuhi berapa syarat? 3 syarat. Jika tidak memenuhi 3 syarat ini, bukan sahabat. Ya, hanya 2 saja atau 1 saja, bukan sahabat. Apa syarat pertama? Bertemu dengan Nabi, melihat wajah Nabi, walaupun sehari, walaupun setengah hari, walaupun 5 menit. Habis itu Nabi wafat, atau dia yang meninggal, atau dia pergi entah kemana, kembali lagi ke Madinah, Nabi sudah wafat. Pernah ketemu dengan Nabi, setengah jam saja, 5 menit saja, maka dia sahabat. Bertemu dengan Nabi. Ya, ini baru syarat pertama. Syarat kedua, beriman tentunya. Ketika bertemu dengan Nabi ini, beriman. Ketika bertemu dengan Nabi belum beriman, maka bukan sahabat. Walaupun ketika Nabi wafat, dia beriman. Tapi ketika dia melihat Nabi, bertemu Nabi, belum beriman, maka ini bukan sahabat. Atau yang tadi, beriman tapi tidak ketemu Nabi. Beriman tapi tidak ketemu Nabi, sahabat bukan. Bukan, sezaman walaupun. Siapa misalkan? Raja Najasyi. Raja Najasyi, ya. Atau sebagian mengatakan Uwais, ya. Artinya ketika Nabi masih hidup, sebetulnya Uwais sudah lain. Pendapat yang kuat, Uwais Tabi'i. Nabi mengatakan sebaik-baik Nabi. Ini syarat kedua. Ketika bertemu dengan Nabi itu dia beriman, Muslim. Syarat terakhir, mati dalam keadaan iman. Ketika dia mati itu Muslim, beriman. Ini tidak. Orang-orang yang dulunya pernah dilihat oleh Nabi sholat di Masjid Nabawi, berjihad bersama Nabi, akhirnya mati dalam keadaan kafir, murtad. Dan itu ada beberapa. Murtad di zaman Abu Bakar, diperangi oleh Abu Bakar, berada di pihak Musailamah Al-Kadzdzab, ikut berperang membela Musailamah Al-Kadzdzab. Apakah mereka sahabat? Bukan. Tentu ini jelas bukan Abu Bakar, jelas bukan Umar, jelas bukan Utsman, jelas bukan Aisyah. Tapi sahabat yang dikira sahabat, tetapi bukan karena murtad. Ya. Ini sekaligus dalil bahwa Rasulullah ketika sudah wafat, beliau tidak tahu keadaan umat beliau. Sahabat beliau nggak tahu, kecuali dikasih tahu oleh Allah. Kan ada satu tarekat di negeri Islam yang meyakini bahwa Rasulullah melihat umatnya dari dalam kubur. Bukan cuma melihat, bahkan ikut mengatur dunia ini. Oleh karena itu boleh minta kepada Allah, boleh juga minta kepada Rasulullah. Maka mereka sering mengucapkan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, agisna, tolonglah kami ya Rasul. Jelas ini syirik. Mereka beranggapan dengan anggapan yang sangat keliru bahwa Rasulullah SAW mengetahui keadaan umatnya dari dalam kubur. Tidak, ini salah satu dalil yang kuat bahwa Nabi tidak tahu kalau akhirnya beberapa orang yang pernah sholat di Masjid Nabawi dilihat oleh Nabi ternyata mati dalam keadaan kafir. Ya. Dan tentu tidak diperbolehkan meminum air telaga beliau. Ya.
Wa kizanuhu kanujumis sama. Jumlah bejana, cangkir, gelas yang ada di sekitar haud itu seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Karena umat Muhammad SAW adalah umat terbanyak, sebagaimana yang kemarin kita bahas. Ya. Umat Muhammad SAW adalah umat terbanyak. Oleh karena itu beliau menyarankan kepada para pemuda untuk mencari istri al-wadud al-wadud, wanita-wanita yang pengasih, wanita-wanita yang banyak anak, yang bisa melahirkan banyak anak. Loh, tahu dari mana? Kan belum kita nikahi, masih gadis misalnya. Kok banyak anak? Kata Nabi, lihat ibunya, lihat bibinya, lihat atasnya, keluarganya. Ya. Ibunya mempunyai anak 11 misalnya, bibinya mempunyai anak 12. Ini insya Allah bisa melahirkan banyak anak. Salah satu ciri perempuan ahlul jannah, bukan satu-satunya ya, salah satu ciri perempuan ahlul jannah apa? Mudah maharnya, mudah lamarannya, dan satu lagi mudah rahimnya mudah. Ya, bentar ambil. Ya, ini ya tentu bukan 3 bulan sekali ya. Ya setahun lah, setahun setengah, ya setahun lebih dikit. Ini ciri wanita ahlul jannah. Maka tidak boleh perempuan seperti ini kita caci maki. Ya. Perempuan seperti ini kita jelek-jelekkan. Kan banyak orang yang menjelekkan wanita seperti ini, wanita mulia. Kan Allah yang memberi. Ya. Tidak boleh menjelekkan wanita seperti itu. Ini wanita mulia. Setidaknya ada salah satu ciri bahwa dia adalah ahlul jannah. Kan Allah yang menentukan. Berapa banyak wanita yang tidak sanggup melahirkan anak, ya, hanya 1, hanya 2. Ini bisa ke 10, 11, 12. Ini pilihan Allah Rabbul Alamin, dan tidak boleh di stop, tidak boleh dibatas. Ini mendahului Allah. Dengan cara apapun membatasi, maka berlaku sabda Nabi. Ketika Nabi tahu, ketika Nabi dilapori oleh para sahabat bahwa para sahabat melakukan azan, para sahabat melakukan azan, ya, secara logika nggak mungkin hamil, mengeluarkan air mani di luar rahim. Tetapi Nabi mengatakan azal kalian tidak akan bisa menghalangi apa? Menghalangi roh yang telah Allah persiapkan. Jadi Allah sudah mempersiapkan roh. Misalnya ini bocah umur 5 tahun, anak perempuan umur 5 tahun. Nanti kalau nikah punya anak berapa? 7 misalnya. Rohnya itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Kata Nabi, tidak mungkin gagal. Di bocah ini yang direncanakan oleh Allah, ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz, punya anak 7, akhirnya nikah dengan seorang laki-laki, punya anak 2, langsung KB, vasektomi misalnya. Akhirnya anaknya cuma 2 sampai dia mati, nggak jadi 7, karena dia vasektomi. Mungkin kan? Nggak mungkin. Bukan Tuhan kalau begitu, Allah. Masa rencana Allah gagal sama? Nggak mungkin. Kalau Allah merencanakan 7, mau diapakan dia tetap nggak akan gagal. Ini di akidah seorang muslim, ya. Akidah seorang muslim yang percaya dengan takdir, maka akan melakukan hal-hal yang halal saja, tidak akan melakukan hal yang haram. Kita ditawari sama kepala bagian, ya.
kalau Bapak setor ke saya 10 juta suap, maka ini Bapak yang menang tender ini, untung ratusan juta, ya, untung ratusan juta. Lalu kita mau stop, jual 10 juta. Akhirnya tender itu kita yang menang, untung 700 juta. Nah, pertanyaan, apakah kita hari itu dapat untung 700 juta gara-gara kita menjual? Apa karena catatan telah mendahului? Jawab, karena catatan telah mendahului. Allah sudah catat di lauh mahfuz bahwa hari itu kita akan untung 700 juta. Dan catatan itu tak mungkin gagal. Allah telah mengatakan lewat lisan Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Nggak mungkin dibatalkan, nggak mungkin gagal. Allah. Kalau kita beriman ini, ngapain nyuap? Ya kan? Jawaban jelas orang. Ar-Rasi wal Muntasibu finnar. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Ngapain? Kan sudah ditulis. Kecuali kalau menyuap itu halal, boleh. Kan menyuap haram. Kecuali halal boleh. Biar laris, apa yang harus kita lakukan? Jualannya jangan terlalu mahal, pelayanannya bagus. Ini kan usaha yang halal, silakan. Sambil kita menunggu catatan di lauh mahfuz. Tapi yang haram